rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sarana terbaik agar kita makin dekat dengan Allah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarganya, sahabatnya, dan kita semua kelak mudah-mudahan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah sekalian, kita akan lanjutkan ngaji kitab kita, kajian kitab At-Tadhkirah karya dari Imam Al-Qurtubi. Dan pada kajian bulan lalu kita sudah menyampaikan beberapa poin ya, beberapa materi ya terkait dengan kenikmatan yang akan diterima atau azab yang akan diterima orang setelah dia meninggal dunia. Ada di antara orang-orang mukmin yang mendapat nikmat kubur ya, dan orang-orang yang ahlul maksiyah yang banyak melakukan maksiat ya, belum sempat berdoa kemudian keburu meninggal ya, maka dia akan mendapatkan yang namanya azab kubur. Dan itu sekilas kajian bulan lalu. Hari ini kita akan bahas materi yang merupakan kelanjutan ya dari kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Mungkin sekedar informasi bahwa salah satu ciri dari kitab-kitab klasik itu biasanya babnya tuh ngacak ya. Kadang-kadang satu hadis sudah disampaikan di depan, disampaikan lagi di belakangnya. Terus kadang-kadang bab ini sudah disampaikan di awal-awal tuh, terus disampaikan lagi ya. Begitulah uniknya karena para ulama terdahulu begitu banyak hafalan ya, sehingga mereka banyak menukil hadis-hadis, banyak menukil qaul atau ucapan para ulama terkait dengan tema yang mereka tulis ya. Dan kitab At-Tadhkirah ini lumayan tebal ya. Saya punya ini cetakan terbaru aja berapa nih? 592 halaman. Dan luar biasanya Imam Qurtubi juga ulama tafsir ya. Jadi ulama yang hidup pada masa keemasan ya, masa di mana ilmu itu jadi sebuah yang istimewa dan banyak orang berlomba-lomba untuk menuliskan ilmu tersebut. Baik, bab tentang mati syahid bisa dilanjutkan slide-nya Pak Diki. Mana nih? Nggak kelihatan. Ya, mungkin terkait dengan mati syahid ini, akhir-akhir ini ada semacam pengalihan makna syahid yang sebenarnya, sehingga orang-orang ketika mendengar mati syahid itu menjadi sesuatu yang konotasinya adalah buruk terhadap agama Islam. Dan sesuatu yang bukan tidak terencana ya. Sehingga sampai orang itu takut ketika mendengar kata-kata syahid, karena memang pengaburan atau perusakan makna mati syahid itu sendiri memang dilakukan oleh pihak-pihak yang nggak senang dengan terminologi Islam yang berkembang di tengah masyarakat, padahal terminologi itu benar. Sehingga pengaburan itu dilakukan
hampir secara sistematis ya. Sampai ketika orang yang berbicara tentang jihad, orang yang berbicara tentang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, praktis siap-siap dia disebut orang radikal. Orang radikal, padahal wajahnya bukan wajah radikal ya, wajah kalem. Tapi kalau udah ngomongin tentang syahid, tentang berjuang di jalan Allah, seolah-olah kemudian stigmatisasi terhadap orang tersebut jadi buruk. Nah, ini yang berkembang sebenarnya usaha-usaha untuk mengaburkan makna Islam yang sebenarnya. Silakan Pak, slide selanjutnya Pak. Nah, ini di kalangan para ulama disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi juga, asyuhada'u jam'u syahid. Bentuk jamak dari syahid adalah syuhada. Syahida yashhadu syahadatan wa syuhadatan ya. Syahidun artinya menyaksikan. Menyaksikan. Beberapa pendapat yang saya kutip juga dari para ulama lain, misalnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang mengatakan bahwa kenapa orang syahid itu dinamakan syahid? Kenapa orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan syahid? Salah satunya karena dia disaksikan dan menyaksikan kebenaran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita kan beri janji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya? Ketika alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Allah berbicara kepada ruh kita masing-masing. Kemudian kita masing-masing ruh itu menjawab bala syahidna. Ya, kami saksikan. Nah, ketika orang yang mati syahid itu orang yang betul-betul dia menjadi saksi ucapan dia membenarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, menurut Imam Al-Qurtubi, syahid itu adalah orang yang disebutkan kada qala ahlul lughah al-jauhari wa ghairuhu wa sumiya bidzalika li'annahu mashhudun lahu bil jannah. Kata ulama al-Jauhari, ulama bahasa, dinamakan syahid karena ia diperlihatkan surga. Jadi orang yang mati syahid itu ruhnya ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika sakaratul maut itu sudah dikasih gambaran yang mengindahkan dan enak ya, gambaran indah tentang surga, sehingga kalau dalam foto-foto gitu ya, para ulama-ulama yang meninggal dunia, para ulama yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala itu terlihat seperti tersenyum karena dia melihat sesuatu yang indah yang Allah perlihatkan padanya saat dia sakaratul maut. Berbeda dengan orang yang ahlul maksiyah, mukanya ketika sakaratul maut ada yang menganga, ada yang matanya ketakutan ya, ada yang mulutnya nggak bisa terkatup ya, saking takutnya karena Allah perlihatkan nih gambaranmu nih kelak seperti ini. Nah, kalau orang yang mati syahid itu dikasih gambaran surga, kayak highlightnya surga nih lo, sungai-sungainya nih lo, kenikmatannya nih lo, istananya dan sebagainya, sehingga dinamakan syahid itu karena diperlihatkan surga kepadanya baik saat dia sakaratul maut ya, atau setelah ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita gabungkan dengan pendapatnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh ya, diterjemahin Roh kalau di Indonesia itu, bahwa ruh orang yang sudah meninggal itu ada dua pendapat besar ya. Pendapat yang pertama seperti pada kajian bulan lalu ya, dalam sebuah hadis ketika seorang beriman ditanya di alam kuburnya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, ma kitabuka, apa kitabmu, ma dinuka, apa agamamu. Dia jawab dengan lancar karena imannya itu membuat jawabannya lancar dan betul sesuai
Yang diharapkan dia akan diberikan permadani yang dihamparkan, ya. Dia akan dikasih teman amal-amal solehnya yang menemaninya, dan dia akan tidur sampai menjelang hari kiamat, sampai hari dibangkitkan. Tapi sebaliknya orang-orang yang ahli maksiat, orang yang banyak dosa, disempitkan kuburnya, kemudian dikasih teman-teman yang wajahnya buruk, ya. Kemudian di alam kuburnya menakutkan, dan itu dia mendapat azab, mendapat siksa, ya, karena dosa-dosa yang dilakukan. Kalau kajian lalu itu karena apa, BAK-nya tidak bersih, ceboknya gitu ya, karena dia suka mengadu domba, ya, suka memecah perbedaan, memecah persatuan, seperti itu. Itu pendapat pertama. Jadi ya, ruh itu akan dikembalikan lagi ke jasadnya, tapi ini adanya di alam kubur, di alam barzakh. Nah, pendapat kedua mengatakan bahwa ruh itu akan dikelompokkan, ya, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, itu berdasarkan tingkatan-tingkatan amal dan tingkatan kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ruh para nabi dan rasul, ya, berada di Illiyin, ya. Kelompok-kelompok yang mulia, Illiya. A'la kan tinggi, kelompok yang tinggi. Bersama para siddiqin, orang-orang yang jujur, wassolihin, orang-orang yang soleh, ya. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, ya. Ini kelompok yang pertama. Ya, yang ruh dikelompokkan berdasarkan stratanya. Para nabi, para rasul tentu beda dengan orang biasa. Bahkan jasad nabi dan jasad rasul juga diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dimakan oleh tanah, tidak dihancur oleh bumi. Nah, pendapat selanjutnya bahwa ruh para syuhada itu berada di paruh burung-burung surga yang berwarna hijau. Jadi burung surga itu bisa terbang, bisa menikmati jernihnya air, bisa makan buah-buahan, ya. Bisa terbang ke sana kemari, indahnya surga. Jadi ruhnya para syuhada itu bisa keliling, ya, keliling surga mana yang dia mau. Ada lagi ruhnya orang beriman, ya. Ruhnya orang beriman itu tergantung di arsy, ya. Jadi tergantung di ars, dia meskipun tidak kemana-mana tapi mendapat tempat yang mulia, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, juga dikuatkan oleh Dr. Sulaiman al-Ashqar, ya. Sulaiman al-Ashqar terkait dengan kemana sih ruh kalau sudah meninggal, seperti itu. Ini ada dua pendapat. Ya, mana yang diyakini kuat, dua-duanya kita yakini saja sebagai sebuah keutamaan, ya, sebuah kelebihan yang Allah berikan. Pada intinya sih, ya, berusaha untuk istiqomah agar kita hidup dalam Islam dan meninggal juga dalam keadaan Islam. Baik, lanjut Pak. Siapakah syuhada itu? Kharajal Ajuri wa ghairuhu an Abi Malik al-Ashja'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fasala fi sabili famata aw qutila fa huwa syahidun aw waqasahu farasahu aw ba'irihi aw ladagadhu hamatan aw mata ala firashihi bi ayyi hatfin sa'allahu innahu syahidun wa inna lahul jannah. Ya, barang siapa, nih riwayatnya dari Al-Ajuri, barang siapa yang berjuang di jalan Allah lalu ia mati, berjuang nih perang atau terbunuh, ya, berjuang, dan dalam perjuangan itu dia mati atau dia terbunuh, atau karena sebab lain, ya, sebab kudanya terbunuh, terjungkal, ya, kendaraannya terjungkal atau terbunuh, terprosok kemudian dia meninggal, atau tersengat binatang berbisa nih, tersengat binatang berbisa saat dia sedang berjuang di jalan Allah, lagi mau perang, ya, lagi mau membela agama Allah, ya, lagi ikut dalam barisan perang, ya, dia tersengat binatang berbisa, dia belum perang nih tapi dia meninggal, ya, matinya terkategori syahid. Atau mati di atas tempat tidurnya,
dia lagi berangkat perang, istirahat malamnya misalnya, ya Allah wafatkan ya, mati sebelum berperang. Atau dengan sebab lain yang dikehendaki Allah, ia disebut syahid dan baginya surga. Ini salah satu keutamaan ya orang yang berjuang di jalan Allah, berjuang mempertahankan agama Allah, berjuang mendakwahkan agama Allah, berjuang menghidupkan syiar-syiar Islam di lingkungan kita, berjuang untuk terus berada dalam jalan Islam ya, menyebarkan Islam, mengajarkan Islam, mengistiqomahkan ajaran Islam. Itu bagian dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Pak. Keutamaan mati syahid, sabda Rasulullah SAW, orang yang mati syahid mendapat 6 hal di sisi Allah. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya sejak pertama kali darahnya mengalir. Jadi diampuni dosa-dosanya. Jadi meskipun dosanya banyak, diampuni saat dia terluka pertama kali. Kedua, diperlihatkan surga. Tadi kayak nyambung di penjelasan awal. Jadi surga diperlihatkan gambarannya, ini kenikmatannya nih, sehingga senyumnya mengembang di bibirnya ya. Karena keindahan-keindahan dan kenikmatan surga sudah terbayang. Diselamatkan dari siksa kubur, ya, aman dia dari siksa kubur. Dibebaskan dari ketakutan yang besar ya. Ketakutan yang besar itu adalah al-faza'ul akbar pada hari kiamat. Hari kiamat kan orang pada takut. Ini kondisinya kayak apa? Ini hari apa? Orang yang saat itu mengalaminya berada pada ketakutan yang besar. Dihiasi dengan perhiasan iman ya. Imannya senantiasa dalam hatinya. Dinikahkan atau dikawinkan dengan bidadari, ongruban atsroba ya. Jadi bidadari yang muda, belia, yang cantik gitu ya. Dinikahkan bagi para syuhada. Terus yang istimewa juga, wa yushaffa'u fi sab'ina insanan min aqaribihi, memberi syafaat 70 orang kerabatnya. Subhanallah. Seperti orang yang hafal Al-Qur'an ya. Orang hafal Al-Qur'an juga bisa memberikan syafaat. Syafaat karena Al-Qur'annya itu kepada 70 orang kerabatnya. 70 orang keluarga yang mati syahid, satu ya 70 anggota keluarganya itu mendapat syafaat. Di samping bisa mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, juga mendapat syafaat dari salah satu anggota keluarganya yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu keutamaan mati syahid. Berikutnya, Pak. Ada 3 jenis syahid di dalam peperangan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dengan derajatnya jayyid atau baik. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban. Dari Utbah bin Abad As-Salmi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang gugur di dalam peperangan itu ada 3. Jadi ini juga sebagai bukti klasifikasi sebenarnya apakah semua orang yang mati saat perang membela negara, membela agama itu kemudian dikategorikan syahid dan masuk surga otomatis. Ini klasifikasinya menurut hadis riwayat Imam Ahmad. Yang pertama, orang yang beriman berjihad dengan jiwa dan hartanya, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan jiwamu, dengan nyawamu, dengan kemampuanmu. Lalu dia bertemu musuh, dia berperang sampai terbunuh, ya maka ya syahid. Syahid apa namanya? Syahid al-mumtahan. Jadi syahid yang sudah teruji. Artinya ujian keimanannya untuk berangkat berperang, untuk berangkat berjuang, itu dia sudah teruji, sudah finish, sudah melewati ujian. Al-mumtahan itu yang teruji. Maka apa balasan buat orang ini? Orang yang berjuang dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan ikhlas, memperjuangkan agamanya, membenarkan keimanannya, ia berada di surga.
Para nabi tidak punya kelebihan darinya selain karena kelebihan kenabian. Jadi disejajarkan dengan para nabi. Masya Allah ya. Di luar biasa nih kelompok yang pertama. Jadi orang yang punya keimanan yang benar, dengan jiwa yang benar, ya, dengan hartanya dan jiwanya dia berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah sampai bertemu syahid, dia berada di surga. Disejajarkan dengan para nabi. Ini level 1 yang paling paling baik lah, paling utama. Kalau antivirus ini yang premium apa Pertamax? Yang premium, yang pro ya. Kalau aplikasi itu yang pro, bukan yang free. Kalau yang pro kan baik ya, kalau yang free itu terbatas biasanya. Nah, yang kedua, jenis syahid dalam perang itu orang yang punya dosa. Ya. Dia punya dosa, punya kesalahan, lalu dosa dan salahnya itu tidak menghalanginya untuk berjihad di jalan Allah. Dia berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya, lalu dia bertemu musuh, dia berperang membela agama Allah, terbunuh. Dan dia digelari al-mumammisoh. Ya. Al-mumasmisoh. Apa itu? Orang yang, kalau istilah bahasa Arabnya mumasmisoh itu orang yang kalau kita makan tebu mungkin bapak-bapak yang dari kampung tuh suka makan tebu ya. Tebunya itu di kupas kulitnya, terus kan setelah isinya dalamnya putih kan digigit ya. Digigit, terus ada airnya, ya. Airnya ditelan ya. Terus kan ada sisa ampasnya itu dibuang. Itulah yang namanya mumasmisoh. Sisa perasan atau sisa airnya diminum, sedangkan sisanya dibuang. Maksudnya bahwa orang yang berjihad level kedua ini dosa-dosanya dibuang, diampuni Allah Subhanahu wa taala, saripatinya, imannya, amal syahidnya itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang seperti ini, dia meskipun punya dosa, punya kesalahan, yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dibukakan pintu surga. Dibukakan pintu surga. Ini kelompok yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih yang di warning, makanya saya kasih warna merah. Ada orang munafik berjihad di jalan Allah dengan jiwa, dengan hartanya, dia terbunuh, hartanya habis. Ketika ia bertemu musuh juga dia terbunuh. Tapi dia berada di neraka nih, nauzubillah, summa nauzubillah. Dia syahid tapi di neraka. Kenapa? Karena dia niatnya nggak benar. Dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena motivasi lain, motivasi pengen dapat kedudukan ya, pengen dapat pangkat ya, pengen disebut pemberani, pengen disebut orang yang dermawan karena berinfak banyak di jalan Allah. Ini orang munafik. Maka jenis yang ketiga ini ya, pedangnya atau perjuangannya itu tidak bisa menghapus kemunafikannya. Maka firman Allah kan innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya neraka. Nih, maka orang syahid itu juga klasifikasinya, ada syahid dunia doang, ya. Ada syahid dunia akhirat. Orang menyebutnya di dunia dia syahid, padahal di akhiratnya dia masuk neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Lanjut. Nah, ini kok terakhir nih Pak. Coba di slide selanjutnya. Ini kayaknya loncat deh. Setelah ini. Nah, selanjutnya Imam Al-Qurtubi itu juga dengan
gayanya menyampaikan tulisan di kitab At-Tadhkirah itu menukil riwayat-riwayat ya, menukil riwayat-riwayat yang dimana riwayat ini mendeskripsikan bahwa oh ternyata kategori orang yang termasuk syahid itu banyak ya. Di antaranya hadis yang pertama, riwayat yang pertama, hadis riwayat At-Tirmizi sumber dari Abu Hurairah. An Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syuhada'u khamsatun. Syuhada itu ada 5 golongan. Al-mabtun, orang yang mati karena sakit perut atau organ di dalam perutnya, sakit lambung, kemudian ya sakit perut ya, kanker lambung dan sebagainya lah ya. Itu termasuk syahid. Al-mat'un, orang yang mati atau meninggal dunia karena wabah ta'un, pandemi kayak zaman sekarang nih, musim pandemi. Al-mat'un, yang mati, yang meninggal karena wabah ta'un itu termasuk syahid. Syahidnya adalah syahid akhirat. Al-ghariq, yang tenggelam, kena tsunami, kena banjir, tenggelam. Sahibul hadm, yang mati tertimpa reruntuhan, tertimpa lagi nyetir ketimpa pohon tumbang ya. Lagi di kantor ada gempa ketimpa lantai 2, 3 atau ketimpa benda keras hingga dia meninggal dunia. Terus syahid fisabilillah, yang meninggal di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang termasuk syahid. Jadi banyak ya. Al-mabtun, al-mat'un yang mati karena wabah, al-ghariq yang tenggelam, sahibul hadm tertimpa runtuhan, dan syahid fisabilillah. Ini golongan yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi yang pertama. Selanjutnya riwayat yang kedua setelahnya Bapak. Ini riwayat Imam An-Nasa'i ya, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, syuhada itu ada 7. Kalau tadi 5, ini 7, nambah nih ya. Ya, selain golongan yang berperang di jalan Allah, ya golongan yang berperang di jalan Allah 1, ya ditambah 6 ini jadi 7. Siapa? Al-mat'un, yang terkena taun pandemi, al-mabtun, yang sakit perut, al-gharqu, yang tenggelam, yang keempat sakit lambung, kelima mati tertimpa reruntuhan, dan yang keenam nih wanita yang mati di saat melahirkan atau wanita yang mati belum menikah. Yang mati belum menikah, masih gadis, belum menikah, dia solehah, kemudian meninggal dunia, dia mendapat pahala orang yang mati syahid. Selanjutnya, riwayat yang ketiga dari Sa'id bin Zaid berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, orang yang mati karena mempertahankan hartanya ya syahid. Ada rampok ya masuk rumahnya, dia lawan tuh rampok, ternyata dia ditembak, dia mati. Nah, dia mempertahankan hartanya, dia syahid. Orang yang mati karena mempertahankan darahnya ya syahid ya, dia berjuang di jalan Allah, dia lagi di jalan dibegal misalnya, motornya mau diambil, dia lawan, dia bertahankan dirinya, keselamatannya, dia terluka dan meninggal dunia, dia syahid. 3 orang yang mati membela agamanya, ya membela agamanya syahid juga. Orang yang mati membela keluarganya ya syahid. Misalnya keluarganya disakiti, keluarganya dibunuh atau dia dirampok atau apa, ya kemudian dia lawan, dia membela keluarganya, ya, dia syahid, termasuk mendapat pahala syahid. Lanjut. Ini riwayat yang keempat, golongan termasuk syahid dari Imam An-Nasa'i, dari hadis Suwaid bin Muqrin, Rasulullah bersabda, orang yang mati karena terzolimi, orang yang mati atau meninggal dunia karena terzolimi, diambil haknya, dia tidak bisa menyampaikan apa yang sebenarnya, tapi dia sudah mati, dia syahid. Dia nggak tahu menau, tiba-tiba kemudian nyawanya dipertaruhkan ya, kemudian dia tergolong orang yang terzolimi. Ya, terzolimi kan haknya nggak dipenuhi, kemudian dia tidak bisa membela, dia syahid.
Kemudian apa? Dalam riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah bersabda, orang yang mati tidak ketahuan, dia meninggal nggak ketahuan mana nih jasadnya, kayak misalnya mohon maaf korban hilangnya pesawat ya, korban tenggelamnya kapal ya, terus dimakan binatang buas atau apapun namanya, dan dia nggak ketahuan di mana rimbanya, dia termasuk syahid. Ini menurut riwayat Imam An-Nasai. Selanjutnya Bapak, berapa amalan terkait dengan tema? Maksudnya apa saja sih amalan-amalan yang jika dilakukan itu bisa mendekatkan atau bisa disetarakan atau ada keutamaan-keutamaan amal ini. Dari Maqil bin Yasar berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah, Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha mengetahui. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk 3 kali waktu pagi, dan membaca akhir surat Al-Hasyr. Ya, nanti ada suratnya. Lau anzalna hadzal Qur'an dan seterusnya. Maka Allah akan memerintahkan 70 malaikat yang bersolawat kepadanya hingga sore. Jika ia mati pada hari itu, maka dihitung mati syahid. Begitu pula yang membaca sore hari. Ini amalannya. Jadi banyakin baca a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, baru baca Al-Qur'an. Jadi ini ada keutamaannya. Ini hadis At-Tirmidzi, hadis hasan ya, hadis yang baik. Selanjutnya Pak. Nah, keutamaan akhir surat Al-Hasr. Wa dzukira Tsa'labi an Yazid Ar-Raqashi an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a akhir surat Al-Hasyr ila akhiriha law anzalna hadzal Qur'an ala jabal famata min lailatihi mata syahidan. Disebutkan oleh Tsa'labi dari Yazid Ar-Raqashi dari Anas, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca akhir surat Al-Hasyr, ya, law anzalna hadzal Qur'an ala jabal, sampai selesainya, dan ia mati pada malam itu, tergolong mati syahid. Berarti malam itu malam ya sunnahnya bacanya. Ini ayatnya surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa bacain atau di rumah bisa baca masing-masing ya, biar dapat fadilah ini. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ini keutamaan akhir surat Al-Hasyr. Siapa yang ngebaca ayat ini, surat ini ya, dari lau anzalna hadzal Qur'an sampai selesai, maka kalau ia mati pada malam itu tergolong dapat keutamaan mati syahid. Ini ya, jadi para imam nih baca nih, atau kita mulai diulang-ulang nih hafalannya. Hafalan kalau nggak diulang hilang juga. Ya, lau anzalna hadzal Qur'an, seandainya Al-Qur'an ini
Aku turunkan, kata Allah, ala jabalin, ke atas bukit atau kepada gunung. La ra'aitahu khasyi'a. Gunung itu hancur tunduk min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Gunungnya hancur kalau diturunkan Al-Quran kepadanya. Watil kal amsal, itulah contoh nadribuha yang kami berikan linnas, untuk manusia, la'allahum yatafakkarun, buat manusia semoga mereka mikir. Ya. Huwallah, dialah Allah, alladzi la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah, alim, maha mengetahui, alimul ghaib, maha mengetahui yang gaib, wasyahadah, yang nyata, warrahman, maha pengasih, semua makhluknya, semua hambanya dikasih, semua ciptaannya dikasih, ar-rahim, hanya orang-orang yang beriman yang dikasih kesayangan, kecintaan di akhirat. Wallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah, tiada Tuhan selain dia, al-malik, maha menguasai, al-Quddus, maha suci, as-salam, maha memberi keselamatan, al-mu'min, memberi keamanan, al-muhaimin, maha memelihara, al-aziz, maha perkasa, al-jabbar, maha kuasa, al-mutakabbir, maha pemilik keagungan. Subhanallah, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Wallahul khaliq, dialah Allah yang maha menciptakan, al-bari, maha mengadakan, al-musawwir, maha memperbaiki ciptaannya, lahul asmaul husna, Allah yang punya nama-nama yang agung, nama-nama yang baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini isinya Asmaul Husna ya. Jadi keutamaan akhir surat Al-Hasyr. Lanjutnya Pak. Nah ini juga amalan-amalan yang mulia ya, yang jika diamalkan itu mendapat keutamaan atau dituliskan mati syahid. Sebutkan oleh Imam Al-Ajuri dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Anas, in istata'ta an takuna abadan ala wudu'in faf'al. Wahai Anas, jika kau mampu selalu jaga kondisi wudu, batal wudu lagi dalam kondisi apapun, kata Nabi. Fa inna malakal mauti idza qabada ruhul 'abdi wa huwa ala wudu'in kutibat lahu syahadah. Karena malaikat maut jika mencabut ruh orang yang dicabut nyawanya itu dalam kondisi wudu, kutibat lahu syahadah, akan dituliskan mati syahid. Nih, penting jaga wudu ya. Selain bersih ya, suci juga ini keutamaannya, jaga wudu. Mau kerja, berangkat kerja wudu dulu ya. Kemudian di kantor selalu terjaga wudunya, habis mohon maaf BAK atau BAB wudu, jadi dia dalam keadaan suci. Ntar mau sholat wudu lagi, ntar mau pulang kerja wudu lagi, sampai rumah cuci tangan ya, pakai hand sanitizer, cuci muka, wudu lagi. Jadi terus dijaga supaya apa? Supaya itu ketika malaikat maut mencabut ruh dan kita saat dicabut dalam kondisi berwudu, kondisi suci, maka dituliskan mati syahid, punya keutamaan mati syahid. Lanjut. Sampai jam berapa nih? Udah jam 6 kurang 6. 5 menit lagi ya? Iya Pak Diki. Keutamaan sholat duha, puasa 3 hari setiap bulan, dan sholat witir. Sholat duha, ya puasa 3 hari setiap bulan, dan sholat witir ini, subhanallah ya, amalan-amalan sunnah itu banyak. Diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa menunaikan sholat duha, ini sholat duha nih, kemudian puasa 3 kali setiap bulan, ayamul bid ya, 13, 14, 15 bulan Hijriah, tidak meninggalkan witir baik mukim atau bepergian, dituliskan untuknya pahala syahid. Ini juga wasiat Nabi SAW. Wahai sahabat, jangan tinggalin 3 amalan ini, sholat duha, puasa 3 kali setiap bulan, dan jangan ninggalin witir. Witir tuh habis isya juga boleh witir, atau menjelang tidur juga boleh witir. Sholat duha ya, sholat duha lakukan. Puasa 3 kali setiap bulan. Ini
dituliskan untuknya pahala mati syahid. Ini keutamaan amal juga ya, luar biasa. Lanjut. Lanjut, Pak. Terhitung syahid meskipun mati di tempat tidur. An Sahal bin Hunayf anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sa'alallahu syahadata bisidqin balaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firasih. Dari Sahal bin Hunayf, Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang meminta mati syahid dengan jujur, dengan benar, dengan iman yang ikhlas, maka Allah akan sampaikan derajatnya ke derajat para syuhada meskipun ia mati di tempat tidur. Ini kasus seperti yang dialami oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, panglima perang, hampir setiap jengkal tubuhnya itu ada luka, bekas pedang, bekas tombak, bekas panah, karena Khalid bin Walid panglima perang Nabi. Ya. Tapi apa? Dia meninggalnya di jalan Allah. Maka ada buku yang mengupas tentang akhir-akhir para sahabat meninggal dunia. Khalid bin Walid ini sedih. Aku sudah berpuluh-puluh peperangan aku ikuti. Aku mengidam-idamkan meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku mati di atas tempat tidur. Kemudian hadis ini disampaikan, barang siapa yang meminta syahid dengan jujur, ya, maka Allah akan sampaikan dia ke surga meskipun dia mati di tempat tidur. Lanjut. Ini terakhir kayaknya. Jasad para syuhada dan para nabi tidak dimakan tanah. Ya, qala Allah Ta'ala bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya, mereka para syuhada itu hidup di sisi Allah dan diberi rizki. Ya, karena hidup walidzalika la yughassaluna wa la yusalla alaihim. Karena dia hidup, dia tidak usah dimandikan dan tidak disolatkan. Sabata dzalika fil hadis as-sahihah. Ada hadis sahih dikuatkan fi syuhada Uhud, pada kisah perang Uhud. Ya, jadi bahwa jasad para syuhada dan para nabi itu tidak dimakan tanah. Apa kisahnya? Dari Malik, dari Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah annahu ya balaghahu anna Amr bin al-Jamuh wa Abdullah bin Amr al-Ansari, kemudian kana qad hafara as-sail qabrahuma. Jadi Amr bin Jamuh sudah meninggal dunia, kemudian Abdullah bin Umar juga sudah meninggal dunia. Nah, suatu ketika kuburan mereka itu ada saluran air ya yang harus melewati kuburan mereka, sehingga harus dipindahkan kuburan dua sahabat ini. Wa kana qabruhuma mimma yali sail wa kana fi qabrin wahid. Banjir ya, mohon maaf. Jadi ada banjir yang menyebabkan mengenai dua kuburan mereka, dan mereka itu ditempatkan dalam satu liang ya. Wa huma mimman ustusyida yauma Uhudin. Keduanya merupakan orang yang syahid pada perang Uhud. Kemudian fa khufru anhuma liyaghira min makanihima fa wajada lam yataghayyar. Nah, kemudian apa, mayat mereka dipindahin. Ketika mau dipindahin karena mata bil ams, jadi nggak ada yang berubah dari wajahnya, dari fisiknya, ya. Seperti mereka berdua itu meninggal kemarin. Ini Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Umar. Wa kana haduma qad juriha fa wada'a yadi ala jurihi fadufina huwa kadzalik. Jadi salah seorang di antara sahabat itu terluka di tangannya. Ya, masih kelihatan. Dan salah satu tangannya diletakkan di tangan yang terluka itu. Summa arsalat faraja'an kama kanat. Tapi apa yang terjadi? Tangannya itu balik lagi,
tutupin, balik lagi. Jadi kayak Masya Allah ya. Wa kana baina Uhud wa baina yaum hafr. Nah, ini yang menarik. Jadi perang Uhud dan perang penggalian karena banjir itu mindahinnya itu berapa tahun? Sittun wa arba'una sanah, 46 tahun. Jadi 46 tahun jasadnya Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Umar Al-Ansari itu seperti baru mati kemarin. Jadi ini salah satu dalil bahwa jasad orang yang meninggal di peperangan adalah mati syahid yang tidak dimakan oleh tanah. Sepertinya cukup. Allah alam bisawab. Ini slide terakhir kalau tidak salah. Saya kembalikan ke moderator. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira atas paparan ilmunya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menjadi thayyib dan mendapat fadilah buat kita semua. Dan semoga Ustadz juga dalam keadaan sehat agar bisa memberikan penerangan kepada kita semua. Sampai ketemu di minggu depan. Nah, untuk penghujung acara ini mungkin ada yang mau ditanyakan pada para jamaah. Untuk lebih jelasnya saya sudah share materinya di kolom chat. Sepertinya sudah ada satu dari Pak Ipan nih. Coba dibacain Pak. Yang di chat itu ya? Iya. Afwan Ustadz nanya, saat ini marak sekali penghinaan terhadap Islam oleh perorangan atau golongan-golongan tertentu. Mereka melecehkan salah satu kata takbir menjadi takbir dan lain-lain. Bagaimana kita mensikapi orang-orang seperti ini? Dan mereka ini hidup tetap melenggang nyaman di dunia tanpa azab-azab atas perbuatan mereka, sehingga mereka masih terus mengulangi perbuatan mereka. Baik, Pak Heru Mono ya. Dari Pak Heru. Baik, kata yang tepat untuk menjawab atau hadis yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut dari Pak Heru adalah hadis Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran yang dia nilai ini nggak benar, nggak baik dan salah, falyughayyirhu biyadihi. Kalau dia punya power, punya kekuasaan, dia pejabat, dia punya pengaruh untuk melakukan proses hukum terhadap orang-orang yang melecehkan itu proses, karena dia punya power, pejabat, punya orang-orang yang bisa memproses hukum dengan baik. Ini ya, kalau kita punya ini nih, falyughayyirhu biyadihi, ya udah rubah, ini nggak benar. Terus yang kedua apa? Fa illam yastati fa bilisanihi, nggak mampu nih. Kalau nggak mampu, karena kita nggak punya kekuasaan, kita juga bukan aparat penegak dan sebagainya, sampaikan dengan lisan. Lisan ini maknanya bisa juga tulisan. Sampaikan dengan baik, kemudian diingatkan bahwa itu adalah penghinaan terhadap Islam. Takbir kan Allahu Akbar, ini takbir kan makan minum bir, mabok jadinya. Ya. Terus yang ketiga, fa'ilam yastati fa biqalbihi. Kalau nggak mampu nih, kekuasaan yang nggak punya, kita juga bukan pejabat. Kemudian kalau kita mau nasihati langsung, sekarang kan ribet ya, nasihatin langsung ada UITE. Ya kan, nulis namanya, FB-nya di-banned, Instagram-nya di-banned, ya repot. Ya kita jadi malas mau nulis-nulis status di FB, mau ini mau itu, untuk sesuatu yang nggak benar itu kita ingatkan ya, karena kan manusia watawasau bil haqqi watawasau bis sabr kan, ingetin dalam kebaikan, ingetin dalam kesabaran, kan sifatnya cuman mengingatkan. Kalau mengingatkan malah berujung
istana prodeo ya repot. Meskipun kata mantan pejabat, ya kalau ngingetin ya resikonya prodeo, lah ribet begitu. Ngingetin aja, asal jangan pada baper aja kan gitu. Nih, kita mau ngingetin khawatir gitu ya. Ya kita kan mikirnya nggak sekali. Ya, kasus-kasus kayak gitu banyak ya. Cuit dikit di Twitter, panggil, hilang sampai sekarang belum balik-balik. Ini ya. Ngeri. Ya, makanya kalau nulis yang ini aja. Inisialnya diganti atau kasih soal cerita aja. Gitu ya. Anaknya Pak Lurah. Gitu lah. Atur aja lah, Bapak mau udah jago yang gitu. Lisanihi, dengan lisannya nggak mampu, dengan tulisan khawatir terkena undang-undang transaksi elektronik yang tadinya katanya buat melindungi warga tapi jadi bumerang ya. Terus yang ketiga apa? Fabikol bihi, nggak mampu dari semuanya itu ya ingkari bahwa ini nggak benar. Diingkari bahwa itu nggak benar. Dan yang salah ya yang ngelakuin kayak gitu dibayar loh. Dibayar, nggak mungkin yang dia pekerjaan seperti itu tuh dibayar, dan itu bayarannya gede ya, gede banget. Buzzer itu gede bayarannya ya. Kalau nggak jadi pengurus kerajaan ya dapat hal yang gede lah pendapatannya seperti itu ya. Kalau kita misalnya terpancing kemudian kita balas komen akun kita dihabisin ya, atau kita yang diciduk. Zaman sekarang kan repotnya begitu. Makanya kalau saya cermati ya, hampir di setiap masa itu kekuasaan itu berlawanan dengan rakyatnya. Kekuasaan itu berlawanan dengan para ulama. Ya bagaimana dulu Imam Syafi'i juga terfitnah, Imam Ahmad bahkan disiksa kan. Imam Ahmad dipenjara ya. Imam Ahmad disiksa, dipenjara, bahkan meninggal kan. Dicambuk dan sebagainya. Ya itulah kebenaran itu kalahnya dengan orang-orang yang punya power. Maka beruntunglah orang-orang yang punya power dan dia kekuasaan itu digunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepuasan pribadi atau golongan. Itu ya Pak Heru, wallahu alam ya. Kalau kesimpulan saya 3 poin itu, kalau Pak Heru punya kuasa, panggil aja itu akun-akunnya itu, di report, suruh di banned aja sama Google-nya. Atau yang kedua, nasihatin baik-baik. Kalau nasihatin baik-baik, saya rasa kalau akun-akun kayak gitu mah nggak mau, dia masih bakal balik-balikin lagi. Yang usah tanggapin, udah tinggalin aja ya. Cuman kalau ditinggalin nyesek juga kan, ya udah. Yang ketiga, ingkari dengan hati. Ingkari dengan hati, ini nggak benar. Kita kasih tahu juga ke orang-orang nih yang kayak gini jangan ditanggapin, ini nggak benar. Dan memang tujuannya itu memancing di air keruh ya, biar umat Islam tersulut seperti itu. Dan mereka hidup tetap melenggang nyaman. Iya emang dibayar, dilindungi, mau gimana? Ya, dibayar juga, dilindungi juga ya, sudah dilaporin bolak-balik juga susah. Aman yang kayak gitu bakal aman ya. Coba kalau yang ngomong tuh tokoh Islam habis sudah gitu. Makanya zaman fitnah seperti ini makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah ya. Karena ya Allah itu qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah punya kekuasaan yang Allah kasih pada siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah juga bakal ambil kekuasaan itu dari Allah, akan bakal ambil kekuasaan pada orang-orang yang dikehendakinya. Begitu Bapak, jazakumullah khair. Ada lagi? Tak ada? Kalau tak ada kita tutup saja. Satu lagi nih Ustaz, ada titipan pertanyaan. Oh ya, monggo Pak DKM. Dari jamaah nih, ada dalam tadi kaitan mati syahid dalam menjaga wudhu.
Bagaimana caranya menjaga wudhu ketika dalam keadaan haid, Ustaz? Menjaga wudhu dalam keadaan haid ya nggak bisa, karena haid itu adalah hadas besar. Ya maka dalam kondisi seperti itu ya kita wudhu, kita nggak bisa beramal dengan wudhu itu, karena namanya proses haid itu adalah siklusnya kaum wanita. Maka kita mengambil amalan-amalan lain, ya berzikir saat haid boleh, ya berzikir. Kemudian berinfak, bersedekah, kan infak sedekah juga besar pahalanya. Kalau kita lagi infak 1 miliar ke masjid apa namanya Al-Ittihad, sekarang kan lagi mau bangun itu tuh apa lantai buat apa tempat istirahat para imam atau apa, itu ketika habis nyumbang meninggal dunia matinya mati mulia juga gitu ya. Artinya ketika haid adalah siklus yang memang dari Allah Subhanahu wa taala, ya harus diterima sebagai anugerah dari Allah. Terus bagaimana solusinya agar kita punya amal-amal yang utama juga? Gunakan kesempatan lain atau gunakan amal-amal dalam bentuk lain, berzikir ya. Berzikir, kemudian apa namanya? Berinfak ya, berinfak, bersedekah ya, menyiapkan apa keperluan keluarga. Maka Nabi itu bilang jihadukunna fi baitikunna, ketika seorang wanita bertanya kepada Nabi, ya Rasul, enak jadi orang laki di perang di jalan Allah, meninggal dunia mati syahid lah, kami gimana nih ibu-ibu? Nabi bilang jihadukunna fi buyutikunna, jihad kalian wahai emak-emak, wahai ibu-ibu ya di rumah, persiapkan didik anak ya, mengurus rumah tangga ya, bareng-bareng dengan suaminya, itu juga bagian dari jihadnya kaum perempuan di rumah tangganya, seperti itu. Jadi jangan mengecilkan kesempatan untuk berbuat baik gara-gara kita nggak bisa wudhu karena haid ya, terus kita nggak ngapa-ngapain, jangan. Atau misalnya kaum wanita nih yang lagi haid kan bawaannya mager ya, orang udah nggak sholat, baca Quran juga kagak, ya udah kan masih ada kesempatan lain, zikir, banyakin aja zikir kan nggak tertutup harus suci ya, zikir kan waktu haid juga bisa, astagfirullahaladzim, subhanallahiladzim, subhanallah bihamdi, itu berinfak ya, bersedekah, berinfak seperti itu, jadi menolong orang ya. Seperti itu Pak DKM, jadi diganti dengan amalan-amalan utama lain yang itu bagian dari amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, sepertinya sudah lewat fajar. Kita tutup aja Ustaz ya. Oke, baik, kita tutup sama-sama dengan doa ya Pak. Doa istighfar alhamdulillah sama kafaratul majelis Ustaz. Ya, baik, kita sama-sama doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal mustaqim. siratal ladzina an'amta 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Ya, syukran Ustaz. Sehat selalu. Amin amin. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, ini kucing tuh masuk. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam, ya Pak Diki. Salam, makasih.